Halo kawan, selamat datang di Kiyota Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah kota itu bisa terbentuk. Jadi, kawan pernah tinggal di suatu kota atau memang warga kota, pasti akan merasakan ada ada perbedaan. Mereka yang tinggal di kota dengan daerah kabupaten itu vibe-nya beda, suasananya beda. Ketika masyarakat tinggal di kota, mereka memiliki fasilitas yang minimal tercukupi lah dalam beberapa hal. Misalnya saja dia transportasi yang mumpuni, akses jalan yang bisa kemana saja, terus istilahnya lapangan pekerjaannya juga lebih layak daripada yang di daerah kabupaten. Contohnya saja daerah Surabaya dengan Sidoarjo, walaupun dekat sekali, tapi sangat berbeda jauh. Walaupun mereka itu saling melengkapi satu sama lain. Misalnya saja area bisnis di Surabaya lebih banyak daripada di Sidoarjo, padahal Sidoarjo juga banyak pabrik. Tapi yang membedakan di sini, perputaran uang lebih banyak di kota dibandingkan di kabupaten. Kabupaten umumnya menjadi tempat produksi. Begitu juga dengan bagian ekspor impornya, biasanya dilakukan di daerah kota. Selain Surabaya, contohnya saja Jakarta, Medan, itu menjadi kota yang menyalurkan barang-barang dari daerah kabupaten menuju daerah lain, entah ikuti sama Indonesia ataupun ke luar negeri. Lalu mengapa kota itu memiliki banyak akses? Karena gini, pada dasarnya kota diciptakan untuk selain tempat tinggal, dia menjadi tempat pertemuan, di mana banyak sekali, entah itu pengusaha, entah itu pedagang, entah itu pekerja, bisa berkumpul dalam satu titik mencari peluang masing-masing. Para pekerja mencari pekerjaan, para pengusaha mencari tenaga kerja, para pengepul ataupun ekspor impor mencari barang. Mencarinya di kota, karena kota adalah titik pertemuan dari banyak orang. Lalu bagaimana dengan desa yang ada di kabupaten dan sebagainya? Umumnya daerah-daerah tersebut menjadi daerah produsen, entah itu menjadi daerah pertanian, daerah industri, ataupun daerah-daerah yang difokuskan untuk menciptakan produk tertentu. Misalnya saja Brebes terkenal dengan bawangnya, terus daerah Malang apel. Nah, apel yang jadi menarik ya, umumnya kota-kota besar itu berada di daerah pesisir. Namun ada beberapa kasus di mana kota itu malah ada di pedalaman. Contohnya saja kota-kota yang ada di pedalaman seperti Kediri dan kota Malang dan Batu, itu daerah pedalaman, daerah gunung. Mengapa bisa demikian? Karena kota-kota yang ada di pegunungan itu menjadi pusat menyetorkan hasil bumi mereka, produk mereka, ke daerah yang lebih menguntungkan lagi. Jadi akses ke Malang, kota Malang itu kan ada jalan tol kan, dari Kabupaten Malang taruh ke Malang, kota Malang, dibablaskan ke daerah Surabaya. Surabaya nanti dijual ke daerah-daerah lain. Nah, itu fungsi dari kota adalah tempat transit, sedangkan kabupaten dan sekitarnya itu menjadi tempat produsen. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak sekali masyarakat perantau itu kebanyakan berasal dari daerah kabupaten, dan umumnya mereka tinggal di kota ataupun sekitar kota. Contohnya Surabaya adalah pusat perekonomian, pusat pemerintahan di daerah Jawa Timur. Umumnya para perantau itu tinggalnya di sekitar Surabaya, Gresik, ataupun Mojokerto.
Syukur-syukur ada yang di Pasuruan, daerah-daerah yang dekat dengan kota tersebut. Ini yang menjadikan perbedaan antara kota dengan kabupaten. Apakah di luar negeri juga sama? Kurang lebih seperti itu. Nah, yang menjadi berbeda adalah tingkat pendapatan suatu daerah itu berbeda-beda. Ada yang kota tapi statusnya gak terlalu kaya, ada kabupaten tapi kaya, ada yang kota tapi juga kaya, ada kota ya gak kaya juga. Banyak itu. Biasanya itu terjadi karena pertama, tidak ada akses menuju daerah tersebut, entah itu akses laut, jalan tol, kereta api, pokoknya daerah yang bisa dilalui oleh kendaraan. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat itu juga menentukan apakah masyarakatnya itu rata-rata seorang pedagang, penambang, atau bagaimana. Kalau seandainya semuanya adalah perantau semua, kota menjadi sepi. Kota sepi, tidak ada perputaran ekonomi. Ibaratnya kalau kamu jualan di daerah yang sepi, ya bagaimana bisa meramaikan perekonomian? Makanya banyak sekali populasi itu penting, walaupun menjadi bumerang tersendiri. Tapi jumlah populasi menentukan perekonomian suatu daerah. Itu yang terjadi selama pengelolaannya baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun salahnya, saya mohon maaf. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Saya Geta Hamzah pamit. Salam.